Di era digital seperti sekarang, komputer bukan lagi sekedar alat bantu kerja, tapi sudah jadi bagian dari kehidupan kita. Namun, di balik kemudahan itu, ada ancaman yang selalu mengintai, virus komputer. Layaknya virus biologis, virus komputer bisa menyebar cepat, menular ke sistem lain, dan menyebabkan kerusakan, dari kehilangan data besar, pencurian informasi, sampai lumpuhnya layanan penting. Pada video kali ini, saya bakal bahas variasi virus, konsep penyebaran, dan penanganannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Cut Tarina dari Teknik Informatika Universitas Malikus Saleh dengan NIM 240170149. Virus hanyalah satu dari sekian banyak jenis malware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang diciptakan untuk mengganggu atau merusak sistem komputer. Ada banyak jenis malware, masing-masing memiliki cara kerja dan tujuan yang berbeda. Ada virus yang menempel pada file dan menyebar ketika file itu dibuka. Ada worm yang mampu memperbanyak diri tanpa bantuan. Ada Trojan yang tampak seperti program aman padahal menyembunyikan kode berbahaya. Dan ada juga ransomware yang menginskripsi data pengguna lalu meminta tembusan agar dapat bisa dibuka kembali. Nah, virus dan malware bisa masuk dengan banyak cara. Yang paling umum adalah melalui email phishing, pesan yang tampak resmi tapi mengandung lampiran berbahaya. Bisa juga melalui situs web palsu, file bajakan, atau drive USB yang telah terinfeksi. Selain itu, ada juga yang memanfaatkan celah sistem keamanan yang belum diperbarui lalu menyebar otomatis ke perangkat lain dalam satu jaringan. Ketika virus berhasil masuk, dampaknya bisa sangat beragam. Ada yang hanya memperlambat sistem, tapi ada juga yang mencuri data pribadi, menghapus file penting, atau bahkan mengambil alih seluruh sistem. Bayangkan kalau itu terjadi pada sistem rumah sakit, lembaga pemerintahan, atau kampus. Semua data penting bisa hilang dalam sekejap. Nah, hal ini pernah terjadi. Contohnya bisa kita lihat pada tahun 2017 saat dunia dikejutkan oleh serangan ransomware bernama WannaCry. Virus ini memanfaatkan celah keamanan Windows dan menyebar otomatis ke komputer lain yang belum diperbarui. Dalam waktu kurang dari 1 hari, lebih dari 200.000 komputer di 150 negara terkena dampaknya. Banyak rumah sakit, perusahaan, dan lembaga publik terhenti karena semua datanya terkunci dan diminta tebusan dalam bentuk Bitcoin. Kasus ini menunjukkan betapa cepatnya malware bisa menyebar jika kita tidak waspada. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Langkah pertama adalah pencegahan. Pastikan sistem operasi dan aplikasi selalu diperbarui, karena pembaruan seringkali berisi perbaikan keamanan. Lalu yang kedua, lakukan pencadangan data secara rutin, agar jika sistem terinfeksi, data tetap bisa kita akses. Yang ketiga, gunakan antivirus atau firewall untuk mendeteksi ancaman sejak dini. Dan yang tak kalah penting, selalu waspada terhadap email atau tautan yang mencurigakan. Nah, kalau sistem sudah terlanjur terinfeksi, langkah pertama adalah isolasi perangkat. Cabut dari jaringan agar virus tidak menyebar. Selanjutnya, jangan buru-buru membayar tebusan, terutama pada ransomware. Coba lakukan pemulihan dari backup atau hubungi tim IT yang berpengalaman. Beberapa serangan, seperti WannaCry, akhirnya bisa diatasi tanpa perlu membayar karena ada pembaruan keamanan dan alat deskripsi yang ditemukan kemudian. Virus komputer mungkin tidak terlihat, tapi dampaknya nyata. Memahami cara mereka bekerja dan cara penanganannya adalah langkah penting untuk menjaga keamanan digital. Kasus WannaCry hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak ancaman yang bisa muncul kapan saja. Jadi, sebelum terlambat, biasakan memperbarui sistem, menyimpan cadangan, dan waspada terhadap setiap aktivitas digital kita. Sekian penjelasan dari saya mengenai variasi virus, konsep penyebaran, dan penanganannya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.